Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rini Amelia. Sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang mikroskop. Seperti yang kita ketahui bahwa mikroskop adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti virus atau bakteri. Jika pembahasan sebelumnya tentang loop, yang link videonya saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah, di mana loop ini berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar terlihat lebih besar. Pada mikroskop ini sebenarnya fungsinya sama dengan loop, tetapi pembesarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pembesaran yang dapat dilakukan oleh loop. Dengan arti kata, pembesaran angular pada mikroskop lebih besar dibandingkan dengan pembesaran angular pada loop. Kenapa pada mikroskop menghasilkan pembesaran lebih besar sehingga mampu melihat benda-benda yang tidak mampu dilihat oleh kasat mata kita, seperti virus dan bakteri? Dan bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop sehingga menghasilkan bayangan yang jauh lebih besar? Nah, itu yang akan kita bahas. Sekarang kita perhatikan bagian-bagian yang ada pada mikroskop. Sebenarnya banyak bagian-bagian mikroskop ini, tapi yang sering kita bahas itu nanti adalah lensa objektif dan lensa okuler. Kedua lensa ini adalah lensa cembung. Lensa objektif ini adalah lensa yang letaknya di dekat benda, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang letaknya di dekat mata. Lensa objektif biasanya fokusnya pendek, yaitu kurang dari 1 cm. Sedangkan lensa okuler fokusnya lebih panjang daripada fokus lensa objektifnya. Lensa objektif dan lensa okuler ini dipisahkan dengan jarak yang kita sebut saja dengan L. Benda yang akan kita lihat dengan mikroskop kita letakkan di dekat lensa objektif pada jarak sedikit lebih jauh dari fokus lensa objektifnya. Bayangan oleh lensa objektif ini akan jatuh di titik fokus atau lebih dekat dari titik fokus lensa okuler. Bayangan oleh lensa objektif ini bersifat nyata terbalik diperbesar. Bayangan oleh lensa objektif ini berperan sebagai benda bagi lensa okuler. Fungsi lensa okuler ini mirip dengan fungsi loop. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler ini adalah seperti ini, yaitu maya, tegak, dan diperbesar terhadap arah bayangan dari lensa objektifnya. Sedangkan bayangan akhir yang dihasilkan oleh mikroskop terhadap arah benda semula, yaitu maya terbalik diperbesar. Jarak benda ke lensa objektif kita simbolkan dengan SOB. Jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif terhadap lensa objektif kita lambangkan S aksen OB. Jarak bayangan lensa objektif terhadap lensa okuler kita lambangkan SOK. Untuk lensa objektif, perbesaran yang dialami benda adalah perbesaran linear, sehingga rumus perbesaran lensa objektif yang kita lambangkan dengan MOB persis sama dengan perbesaran linear lensa tipis, yaitu MOB sama dengan min S aksen OB per SOB. Minus di sini berarti bayangan yang dihasilkan terbalik. Sedangkan perbesaran pada lensa okuler sama dengan perbesaran pada loop. Karena lensa okuler berfungsi seperti loop, jika dikatakan mikroskop digunakan oleh mata berakomodasi maksimum, maka itu berarti bayangan dari lensa okuler harus terletak di depan lensa okuler sejauh titik dekat pengamat. Jadi S aksen OK sama dengan min Sn. Karena lensa okuler berfungsi seperti loop, maka rumus perbesaran lensa okuler
yang kita singkat dengan MOK, persis seperti rumus pembesaran angular pada loop. Maka untuk mata berakomodasi maksimum, pembesaran lensa okulernya menjadi MOK sama dengan SN per FOK tambah 1. Maka pembesaran total mikroskop adalah M sama dengan MOB dikali dengan MOK. Nah, sekarang kita tentukan panjang mikroskop atau L. Panjang mikroskop atau L adalah jarak pisah antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, berdasarkan gambar, besar L ini sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Sehingga bisa kita rumuskan bahwa panjang mikroskop atau yang kita lambang dengan L sama dengan S aksen OB tambah SOK. Jika dikatakan mikroskop digunakan oleh mata tidak berakomodasi, maka pembentukan bayangan yang terjadi adalah seperti ini, di mana bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler, dan bayangan akhir yang dihasilkan oleh lensa okuler jatuh di titik tak berhingga mata pengamat, sehingga sinar yang dibentuk oleh lensa okuler seperti garis sejajar, sama dengan keadaan sinar pada loop dengan mata tanpa akomodasi. Pada saat mata tidak berakomodasi, berarti bayangan dari lensa okuler harus terletak di depan lensa okuler sejauh titik jauh pengamat, yaitu tak berhingga, yang kita simbolkan S aksen OK sama dengan tak berhingga. Ini akan memberikan jarak benda okuler sama dengan fokus okuler. Perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop masih sama, yaitu M sama dengan MOB kali MOK. Dan perbesaran lensa objektifnya masih sama, yaitu persis dengan perbesaran linear lensa tipis, yaitu MOB sama dengan min S aksen OB per SOB. Yang berbeda adalah perbesaran lensa okulernya, karena fungsi lensa okuler mirip dengan fungsi loop. Sehingga untuk mata tidak berakomodasi pada lensa okuler sama dengan pembesaran loop untuk mata tidak berakomodasi. Sehingga MOK sama dengan SN per FOK. Panjang mikroskop yang kita singkat dengan L pada mata tidak berakomodasi bisa kita lihat di gambar ini. Sehingga menjadi S aksen OB tambah FOK. Nah, seperti biasa, pembahasan kali ini kita lengkapi dengan latihan. Seorang siswa SN-nya 25 cm melakukan percobaan menggunakan mikroskop dengan data seperti diagram berikut. Perbesaran mikroskop adalah, dari gambar pembentukan bayangan ini dapat disimpulkan bahwa mikroskop digunakan oleh mata berakomodasi maksimum. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan bayangan akhir pada mikroskop, di mana bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler bertemu di satu titik. Jika dua sinar yang dihasilkan oleh lensa okuler bertemu pada satu titik, berarti mikroskop itu digunakan oleh mata berakomodasi maksimum. Maka penyelesaian soal ini nanti kita gunakan konsep mata berakomodasi maksimum pada mikroskop. Data yang diketahui di soal adalah SOB sama dengan 1,2 cm dan fokus objektifnya 1 cm, fokus okulernya 5 cm. Ditanyakan di soal adalah perbesaran total yang terjadi pada mikroskop. Seperti yang sudah kita bahas bahwa perbesaran total pada mikroskop M sama dengan MOB kali MOK. Berarti kerja kita selanjutnya adalah mencari MOB dan MOK. Karena persamaan perbesaran pada lensa objektif, MOB sama dengan min S aksen OB per SOB, yang baru diketahui dari soal adalah SOB-nya 1,2 cm. Berarti kerja kita selanjutnya adalah mencari S aksen OB dengan menggunakan rumus pembiasan, di mana 1 per S aksen OB sama dengan
seper FOB dikurang seper SOB. Dengan memasukkan data yang ada, 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 1 cm dikurang 1 per 1,2 cm. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi seperti ini. Kita kurangkan sehingga menjadi 0,2 per 1,2 cm. Sehingga dihasilkan S aksen OB sama dengan, kita balikkan menjadi 1,2 cm per 0,2 sehingga menjadi 6 cm. Kita masukkan ke persamaan perbesaran lensa objektif. MOB sama dengan min 6 cm per 1,2 cm, didapatkan perbesaran lensa objektifnya 5 kali. Untuk perbesaran lensa okuler, kita memakai konsep mata berakomodasi maksimum, sehingga rumusnya menjadi MOK sama dengan SN per FOK tambah 1. Dari soal sudah diketahui bahwa SN-nya 25 cm dan FOK-nya 5 cm. Kita selesaikan sehingga didapatkan perbesaran pada lensa okuler adalah 6 kali. Dengan demikian kita dapatkan perbesaran total pada mikroskop sama dengan min 5 kali 6 sama dengan 30 kali. Di sini itu yang panjang adalah mencari perbesaran pada lensa objektif. Tapi ada cara yang lebih cepat sebenarnya. Coba kita perhatikan. Pada lensa objektif, jarak benda ke lensa objektif adalah 1,2 cm. Sedangkan jarak fokus lensa objektifnya adalah 1 cm. Kalau begitu, jarak benda ke fokus lensa objektifnya adalah 0,2 cm. Berdasarkan geometri dari pembentukan bayangannya, sebenarnya bisa kita buatkan begini, bahwa MOB itu sama dengan min FOB per SOB dikurang FOB, sehingga pembesaran lensa objektifnya menjadi 1 cm per 0,2 cm, 1 cm per 0,2 cm, sehingga kita dapatkan 5 kali, sehingga ini lebih cepat. Sehingga tahap yang ini tidak usah kita lalui, bisa lebih cepat. Begitu. Soal kedua, amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini. Jika berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, berarti jarak antara lensa objektif dan okuler adalah. Jadi soal ini menanyakan D. Dan pada gambar ini, sinar yang terbentuk pada lensa okuler berbentuk garis sejajar. Ini berarti mikroskop digunakan oleh mata tidak berakomodasi. Sehingga pendekatan rumus yang akan kita pakai nanti adalah persamaan mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa panjang mikroskop yang kita lambangkan dengan L tadi sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. Dari soal, data yang sudah kita dapatkan FOK sama dengan 6 cm. Berarti nilai S aksen OB yang belum kita dapatkan. Untuk mendapatkan nilai S aksen OB, data yang diketahui oleh soal adalah jarak benda ke lensa objektif yang kita singkat dengan SOB 2 cm dan FOB-nya 1,8 cm. Dengan data ini bisa kita dapatkan S aksen OB dengan cara 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Kita masukkan data yang ada seperti ini dan kita samakan penyebutnya sehingga seperti ini. Akhirnya kita dapatkan 0,2 per 3,6 cm. Untuk mendapatkan S aksen OB kita balikkan sehingga kita dapatkan hasil S aksen OB-nya adalah 18 cm. Sehingga panjang mikroskopnya adalah S aksen OB ditambah FOK sama dengan 18 cm tambah 6 cm sehingga sama dengan 24 cm. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rini Amelia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.